lebih berbahaya daripada al-kabair. Telah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa al-bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah secara syar'i, bukan bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa yaitu asy-syai'ul muhdats ala ghairi mithalin sabiqin. Sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi mana secara bahasa lebih umum, mencakup hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Kalau secara bahasa, pesawat, motor, itu masuk dalam bid'ah dalam makna secara al-lughawi, secara bahasa. Tetapi yang diinginkan oleh para ulama ketika mereka mengatakan bid'ah seperti penulis di sini, bab apa yang datang, yaitu keterangan yang datang, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ataupun athar dari para ulama, bahwasanya bid'ah lebih berbahaya, lebih asyad, ya, lebih besar daripada dosa-dosa besar, yaitu makna secara syar'i. Makna secara syar'i, al-bid'ah adalah ihdatsu syai'in fid dini ma laisa lahu aslun min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah secara syar'i adalah mengada-adakan sesuatu di dalam agama, ya, berarti mengeluarkan hal yang merupakan perkara duniawi, ya. Perkara-perkara duniawi seperti yang kita sebutkan sebelumnya itu tidak masuk dalam bid'ah secara syariat, karena bid'ah secara syar'i adalah ihdatsu syai'in fid din, mengada-adakan sesuatu di dalam agama, ya, di dalam agama. Jadi diikat atau disyaratkan sesuatu itu dikatakan bid'ah kalau itu dari perkara agama, yaitu orang-orang yang mengamalkan bid'ah tersebut meyakini bahwasanya perkara itu bagian dari agama, dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Laisa lahu aslun min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perkara yang diada-adakan tersebut
tidak memiliki aslun, ya, tidak memiliki asal, yaitu maksudnya tidak memiliki dasar, yaitu dalil. Tidak memiliki dalil dari kitabillahi ta'ala, kitab Allah yaitu Al-Quran, wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mendefinisikan bid'ah adalah ma uhditha fid din, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama. Ya, kalau sesuatu yang diada-adakan dalam agama, tentunya artinya sesuatu itu tidak punya dalil, berarti tidak punya dasar, tidak punya sandaran dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ma laysa minhu, sesuatu yang bukan dari agama itu, sesuatu yang bukan dari agama, tetapi orang yang mengamalkannya meyakini itu dari agama, meyakini itu bagian dari Islam. Orang yang melakukannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, ya. Biqasdi ta'abbud, hal itu diada-adakan, dilakukan dengan maksud untuk beribadah. Ini definisi al-bid'ah secara syar'i, ya. Jadi pertama, dia sesuatu yang diada-adakan. Belum ada contoh sebelumnya. Yang kedua, sesuatu yang diada-adakan itu bukan dari agama, maksudnya tidak ada dasarnya dari dalil. Kemudian yang melakukannya, dia lakukan biqasdi ta'abbud, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah, kata beliau, asyaddu minal kabair, lebih besar, lebih dahsyat, lebih parah daripada dosa-dosa besar. Dosa besar, al-kabair di sini, ini jamak dari kabirah. Jamak dari kabirah. Dosa besar. Dosa besar yang dimaksud di sini adalah secara istilah. Ya, karena al-kabair atau al-kabirah di kalangan para ulama itu memiliki dua istilah atau dua makna. Yang pertama, makna secara syar'i. Makna secara syar'i yaitu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dilarang ala wajhi ta'zim. Sesuatu yang dilarang dengan larangan yang sangat kuat. Larangan itu dibesarkan. Ya. Apakah dengan dilaknat pelakunya, atau diancam dengan neraka, atau ada hukum had padanya di dunia, atau yang lainnya dari hal-hal yang menunjukkan bahwasanya larangan ini larangan yang betul-betul besar, seperti itu. Maka itu artinya dosa itu adalah dosa besar. Masuk di dalamnya kesyirikan, itu dosa besar, ya, bahkan dia dosa yang paling besar, ya. Masuk di dalamnya al-bid'ah, itu dia dari dosa besar, ya. Zina, mencuri, membunuh, itu dari dosa besar. Jadi masuk di dalamnya apa? Asyirku wal bid'ah. Itu masuk dalam al-kabirah. Secara apa? Secara syar'i. Kemudian ada al-kabirah secara istilah. Secara istilah, jadi para ulama membuat istilah khusus. Kabirah itu sesuatu yang dilarang ala wajhi ta'zim, tapi
bukan kesyirikan dan bukan bid'ah. Ya, itu secara istilah. Dan di sini ucapan penulis bab keterangan yang datang bahwasanya bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Itu berarti dosa besar yang di sini yang bukan syirik dan bukan bid'ah. Begitu. Karena kalau dimasukkan kesyirikan dan bid'ah, itu nanti tidak istiqomah maknanya. Tidak bagus maknanya kalau dikatakan bid'ah lebih besar daripada dosa besar, sementara dosa besar di sini masuk syirik dan bid'ah itu sendiri. Tetapi yang dimaksud dengan bid'ah al-kabiro di sini, al-kabair adalah dosa-dosa besar selain apa? Syirik dan bid'ah. Ya, berarti tingkatan dosa itu seperti ini, syirik dan kekafiran. Ini yang paling besar. Kemudian bid'ah, kemudian dosa-dosa besar selain syirik dan bid'ah, setelah itu as-shaghair, dosa-dosa kecil, ya. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita menjelaskan beberapa sisi mengapa bid'ah itu dikatakan dia asyaddu minal kabirah atau al-kabair. Yang pertama, karena bid'ah itu seolah-olah pelakunya mengatakan Islam itu belum sempurna. Ya. Dia masih kurang. Perlu untuk disempurnakan. Perlu ada penambahan. Kalau dia tidak meyakini seperti itu, kenapa dia harus mengada-adakan sesuatu yang bukan dari agama? Kemudian setelah itu dia sandarkan kepada Islam. Ya, berarti seolah-olah pelaku bid'ah dengan bid'ahnya dia ingin menyempurnakan Islam dengan hal tersebut. Seolah-olah Islam itu belum sempurna, perlu untuk disempurnakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kata Allah telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau sudah sempurna, maka la yahtaju ila ziyadah. Tidak perlu kepada tambahan. Baik. Kemudian di antara sisi yang menunjukkan maksudnya bid'ah itu lebih parah dari al-kabirah, ya. Orang yang berbuat bid'ah seolah-olah menuduh Nabi Muhammad SAW itu berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Ya. Allah telah turunkan semua syariat, tapi Nabi Muhammad hanya menyampaikan sebagian. Sehingga perlu ada dari umat ini yang akan menyempurnakannya. Kalau seorang hamba meyakini Nabi Muhammad telah menyampaikan agama itu seluruhnya, maka tidak perlu kita menambah hal-hal yang baru di dalam agama. Ya. Baik. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Ya. Pelaku bid'ah itu tidak menyandarkan perbuatan apa-apaan. Berbeda dengan pelaku al-kabirah, dosa besar. Pelaku dosa besar itu tidak menyandarkan apa yang dia lakukan bahwasanya itu bagian dari agama. Dia mengaku dirinya salah. Sementara pelaku bid'ah dia merasa dirinya di atas kebenaran, ya, sehingga sulit untuk bertaubat darinya. Baik. Kita masuk di ayat yang pertama. Kata penulis
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala liqaulillahi azza wa jalla. Pakai lam di sini. Baik. Pakai lam ya. Li. Lam di sini li ta'lil. Ya, artinya karena atau berdasarkan qoulih ta'ala, firman Allah azza wa jalla. Bab keterangan yang datang bahwasanya al-kabair al-bid'ah asyaddu minal kabair. Mengapa seperti itu? Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla. Karena Allah azza wa jalla berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik. Sesungguhnya Allah azza wa jalla la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyusyraka bihi, tidak mengampuni perbuatan dosa kesyirikan. Tidak mengampuni dia dipersekutukan dengan sesuatu. Kalau kesyirikan itu dipastikan la yughfar, tidak diampuni. Ini berdasarkan ayat yang tegas ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Baik. Dosa kesyirikan tidak diampuni ini bagi siapa yang meninggal di atas kesyirikan. Dia berbuat kesyirikan dan tidak bertobat darinya sampai wafat. Itu yang tidak diampuni. Ya. Adapun orang yang bertobat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Apapun dosanya. Siapapun dia. Yang penting dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, ya. Jadi ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan itu bagi siapa yang meninggal di atas kesyirikan dan tidak bertobat. Tapi kalau bertobat, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, berhenti dari kesyirikan mereka, maka diampuni untuk mereka apa yang telah berlalu. Dan Nabi SAW sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kesyirikan dan kekafiran. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa jami'an seluruhnya. Kalau ini bagi yang bertobat, kalau ini Allah mengampuni seluruh dosa bagi yang bertobat, ya, bagi yang bertobat. Kalau ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini bagi yang belum bertobat. Jadi dibedakan, ya. Allah mengampuni seluruh dosa bagi yang bertobat. Nah, tapi kalau yang tidak bertobat, maka dosa itu terbagi dua. Ada yang tidak diampuni, ada yang wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa yang di bawah kesyirikan, apa yang di bawah hal itu dua kesyirikan, tapi lima yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik. Jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ini khusus bagi orang yang meninggal di atas kesyirikan. Adapun orang yang bertobat, maka walaupun dosanya kekafiran dan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Andai kata kesyirikan dan kekafiran tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada faidah dan tidak ada manfaat orang-orang kafir itu diajak kepada Islam. Dan kalau seperti itu, tidak ada manfaat dari diutusnya para rasul yang mendakwai kaumnya agar mereka kembali memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwasanya ketika hamba itu bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala laghaffarun liman tab. Betul-betul Maha Pengampun bagi siapa yang bertobat. Baik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni ma duna dzalik, apa yang di bawah kesyirikan. Ya. Apa yang di bawah kesyirikan. Jadi kalau tingkatan di bawah kesyirikan Allah ampuni, tapi bagi siapa? Tapi tidak umum, bukan semua. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, berarti dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan itu namanya tahtal masyiah. Itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah kehendaki untuk Allah ampuni. Tapi ada juga orang-orang yang Allah kehendaki untuk tidak mengampuni mereka. Ya, karena di dalam ayat dikatakan apa? Tidak dipastikan Allah pasti mengampuni yang di bawah kesyirikan. Tetapi apa? Allah mengampuni apa yang selain kesyirikan atau apa yang di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti tidak semua. Ya. Berarti tidak semua. Tetapi hanya bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah Subhanahu wa taala berikan al-maghfirah kepada mereka, ya. Liman yasha. Bukan seluruh, bukan semua, tapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini menunjukkan betapa berbahayanya kesyirikan. Betapa berbahayanya kesyirikan. Dia adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang meninggal di atasnya. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Ya. Babnya bukan tentang syirik, tapi tentang apa? Tentang al-bid'ah. Ya. Baik. Jadi para ulama ketika melihat ayat yang dibawakan oleh penulis, mereka bermacam-macam pendapat mereka di dalam menghubungkan ayat ini dengan bab. Sebab ayatnya tentang syirik, babnya tentang bid'ah. Ya. Sebagian mereka mengatakan sebab di antara bid'ah
Ya, di antara bid'ah itu ada yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Di antara bid'ah ada namanya al-bid'ah al-mukaffirah. Baik. Sehingga kalau bid'ahnya mengkafirkan, berarti dia sejajar dengan apa? Kesyirikan. Dia lebih besar daripada dosa-dosa besar, lebih parah, ya. Baik. Tetapi ada yang menafsirkan atau ada yang menjelaskan seperti ini. Jadi perhatikan, kalau dalam ayat dosa itu ada dua, ya. Ada syirik, ini dipastikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang dibawa kesyirikan. Dibawa kesyirikan ini satu ada bid'ah. Tentunya bid'ah yang tidak mengkafirkan, ya. Karena kalau mengkafirkan, ya berarti dia setara dengan kesyirikan. Ya. Ada bid'ah, kemudian ada dosa besar, ada dosa-dosa kecil, ya. Ini semuanya masuk di dalam lafaz wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni apa yang di bawah itu lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti dosa-dosa yang dibawa kesyirikan ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni, ya. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak pasti. Ya, jadi orang yang melakukan dosa besar itu jangan merasa aman, kan bukan kesyirikan. Ya. Allah mengatakan Allah mengampuni yang di bawah itu lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak bisa memastikan diri kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah ampuni. Ya. Tidak ada yang merasa aman, menjamin dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita termasuk yang tidak diampuni. Berarti ya tidak boleh bermudah-mudahan. Ya, jadi al-bid'ah, al-kabair, as-shaghair masuk di sini. Maduna dzalik, ya. Al-kabair, al-bid'ah sebelumnya, al-bid'ah, al-bid'ah dan as-shaghair. Tiga. Baik. Sudah dipahami, ya, sampai di sini. Jadi syirik pasti tidak diampuni. Yang di bawah syirik ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni, ya. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata sebagian ulama, nah, mereka menghubungkan ayat ini dengan bab annal bid'a ashbahu bisyirki. Bid'ah, ya, itu lebih mirip dengan kesyirikan daripada dosa besar yang lain. Kalau berzina, mencuri, ya, membunuh, ya, itu tidak mirip dengan kesyirikan, ya. Atau tidak lebih mirip lah begitu, ya. Secara umum dosa-dosa besar atau dosa itu sebenarnya nau'un minasyirik. Jadi kalau dibandingkan bid'ah dengan dosa-dosa besar yang lain, mana yang lebih mirip dengan kesyirikan? Nah, kata mereka bid'ah itu asbahu bisyirk, lebih mirip dengan kesyirikan. Dari sisi apa? Li'annahuma yutta'abbadu bihima
wa yuttakhadhani dina. Syirik dan bid'ah itu sama-sama orang melakukannya untuk apa? Beribadah. Orang melakukan kesyirikan, datang ke kuburan. Datang ke kuburan, dia jadikan penghuni kubur ini sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini ini ketaatan. Mereka yakini seperti itu, ya. Mereka anggap itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa? Sebagaimana perkataan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulf. Kami, kata mereka, tidak beribadah kepada mereka ini, itu sesembahan-sesembahan mereka, melainkan agar sesembahan-sesembahan ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini mereka melakukan kesyirikan, tapi tujuannya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Berarti kesyirikannya ini dianggap sebagai agama yang dengannya dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bid'ah juga seperti itu. Pelaku bid'ah dengan bid'ahnya dia bermaksud untuk taqarrub ilallah. Sama ya? Ya. Kedua-duanya dijadikan sebagai agama. Jadi keduanya fajtami'ani fi iradati taqarrub. Syirik dan bid'ah itu berkumpul di dalam hal apa? Sama-sama menginginkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bid'ah itu a'dhamu minal kabirah. Dia lebih besar daripada dosa-dosa besar. Dia lebih pantas dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan dosa tadi, syirik, kemudian ada dosa besar. Syirik dipastikan tidak diampuni. Ya. Kalau yang selain syirik diampuni bagi siapa yang dikehendaki. Berarti ada juga yang tidak diampuni. Karena bid'ah dia lebih mirip dengan kesyirikan. Dengan dari sisi tadi sama-sama dijadikan sebagai agama, orang yang melakukannya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bukan dari agama. Keduanya bukan dari agama. Karena bid'ah lebih mirip kepada kesyirikan, maka kemungkinan dia tidak diampuni itu lebih besar. Ya, sebab Allah kan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Kalau orang membunuh pasti diampuni? Belum. Mungkin Allah ampuni, mungkin tidak. Ya. Ada harapan. Tapi ada juga takut. Tapi bid'ah kemungkinan tidak diampuni itu lebih besar daripada kemungkinan dosa besar yang lain. Ya. Andai kata misalnya dosa membunuh, kemungkinan diampuninya misalnya hanya, ini contoh ya, hanya 80% misalnya, kemungkinan tidak diampuni 80%. Ya. Bid'ah itu lebih dari itu. Persentase untuk dia tidak diampuni. Sebab kenapa? Sebab dia lebih dekat kepada kesyirikan. Dia lebih dekat dengan kesyirikan, berarti kalau kesyirikan tidak diampuni, maka bid'ah itu sangat besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Apa hubungan ayat ini dengan bab, ya? Jadi bid'ah kemungkinan tidak diampuni itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Adapun kesyirikan itu dipastikan. Ya, kalau dosa yang lain mungkin diampuni, mungkin tidak. Tetapi bid'ah itu besar sekali kemungkinan
dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia lebih mirip dengan kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Kata Syekh Saleh Ibn Muhammad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, fayutakhawwafu 'alal waqi'i fiha alla yughfar lahum. Maka sangat dikhawatirkan orang yang terjatuh dalam bid'ah itu tidak diampuni. Kekhawatirannya lebih besar, asyadda minat takhawufi 'ala sahibil kabirah. Lebih besar daripada kekhawatiran akan tidak diampuninya pelaku dosa besar yang lain. Kenapa? Sebab fasahibul kabirah arja fi husulil maghfirati lahu min sahibil bid'ah. Pelaku dosa besar ya, itu lebih diharapkan mendapatkan pengampunan untuknya ketimbang pelaku bid'ah. Sebab itu tadi, dia lebih dekat dengan kesyirikan, lebih mirip, asbahu bisyirk. Fatakunul bid'ah asyadda minal kabair. Nah, maka di atas hal inilah bid'ah itu lebih parah daripada dosa-dosa besar. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah ayat berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktahi bihadza wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.